mengingatkan untuk kita semua untuk menggunakan masker agar tidak terjadi penularan lewat saluran pernafasan, selalu mencuci tangan dan tidak menyentuh akses masuk virus yaitu mata, hidung, dan tenggorokan tanpa memastikan eee, tangan kita bersih. Oke, Mbak Nurul, kita masuk ke slide pertama setelah cover. Ibu Bapak sekalian, saya memulai dengan sebuah ungkapan dari Albert Einstein, seorang ilmuwan terkemuka dunia, penemu teori relativitas. Dia pada sekian waktu yang lalu menyampaikan bahwa play is the highest form of research. Bermain adalah sebuah format, sebuah bentuk, sebuah aktivitas utama dari penelitian. Penelitian yang dimaksud adalah sebuah upaya atau tata cara untuk menemukanali sebuah ilmu pengetahuan. Jadi seorang anak, seorang pembelajar, seorang peserta didik menemukan ilmu pengetahuan jika dia melakukan riset atau menggali, menemukanali apa yang dilakukan. Dan menurut Albert Einstein, yang terbaik, format terbaik adalah dengan bermain. Dan bermain adalah strategi paling utama dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini, di mana dengan bermain maka dilakukan proses pembelajaran. Sebelum masuk ke komunikasi dalam pembelajaran PAUD di masa work from home, saya ingin membangun sebuah kerangka berpikir bagi kita semua bahwa strategi komunikasi yang dilakukan harus didasarkan atas beberapa kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini yang pertama, di slide ini saya tampilkan positioning PAUD dalam sistem pendidikan nasional. Ini seringkali kita masih bias atau belum cukup memahami bahwa sistem pendidikan nasional kita sudah merumuskan bahwa PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan atau stimulasi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Jadi yang ibu, bapak, saudara-saudari lakukan adalah sebuah proses untuk memberikan rangsangan pendidikan untuk anak-anak kita masuk ke jenjang pendidikan tahap berikutnya. Kita di PAUD ada dalam posisi pra pendidikan dasar atau preschool. Disiapkan untuk memasuki pendidikan dasar, SD, madrasah ibtidaiyah, dan sejenisnya, masuk ke pendidikan menengah, SMP, SMA, SMK, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, kemudian masuk ke jenjang pendidikan tinggi. Sistem pendidikan nasional kita juga merumuskan bahwa di PAUD, ketiga jalur pendidikan semuanya dilakukan. Jalur pendidikan formal melalui satuan dan program Taman Kanak-kanak, Raudatul Atfal, dan Bustanul Atfal. Jalur pendidikan non-formal melalui kelompok bermain, Taman Pendidikan Anak, dan Satuan PAUD sejenis. Dan juga jalur pendidikan informal melalui pendidikan keluarga dan lingkungan. Jadi istimewanya PAUD, dia menyiapkan semua tahapan pendidikan lebih lanjut melalui 3 jalur pendidikan. Sekarang kita bicara layanannya. Spektrum layanan PAUD sesuai Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional PAUD, bahwa PAUD itu merupakan integrasi tidak hanya dari layanan pendidikan saja, tapi ada unsur pengasuhan, perlindungan, kesehatan, dan gizi yang diselenggarakan dalam bentuk satuan maupun program. Diatur dalam Permendikbud tadi, untuk kelompok usia 4-6 tahun dilayani oleh KB, TK, RA, BA, TPA, dan atau SPS. Untuk usia 2-4 tahun, jenis layanannya KB, TPA, dan atau SPS. Dan untuk usia 0-2 tahun, jenis layanannya TPA dan atau SPS. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan jenjang pendidikan. Dari sejak yang paling dasar ada PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Kita lihat bahwa pada segmen atau jenjang pendidikan PAUD itu memiliki kompetensi sikap
atau attitude atau karakter atau moral yang paling dominan. Makin tinggi jenjang pendidikannya, maka dominasinya akan mulai tergantikan dengan pendidikan keterampilan atau kompetensi keterampilan atau skill, dan kompetensi pengetahuan atau knowledge. Di sini menggambarkan bahwa di PAUD, proses pembelajarannya sangat menekankan pada peningkatan atau pembangunan karakter atau karakter building. Lanjut, Mbak. Nah, setelah kita memahami sistem pendidikan, positioning PAUD di mana, layanan pendidikan PAUD di mana, saya kemudian kompetensi pada jenjang PAUD untuk pendidikan karakter, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan potret generasi masa depan Indonesia, bahwa saat ini semua jenjang pembelajaran dalam rangka membentuk yang pertama kualitas karakter, karakter religius, iman dan takwa, karakter nasionalis, yaitu cinta tanah air dan bangsa, karakter kemandirian, berdikari, karakter gotong royong, kerjasama, karakter berintegritas, jujur, profesional, dan karakter lainnya. Sedangkan kompetensi literasi dasar yang menjadi potret masa depan Indonesia adalah pertama baca tulis, kedua berhitung, ketiga sains, keempat teknologi informasi dan komunikasi, kelima finansial, yang keenam budaya dan kewarganegaraan. Sedangkan kompetensi berpikir ada 4, kompetensi kritis atau critical thinking, kemudian kreatif atau creativity, komunikatif atau communication, dan kolaboratif atau collaboration. Nah, semua potret generasi masa depan Indonesia ini dirancang dalam bentuk lifelong learner, pembelajaran sepanjang hayat. Dari sejak belajar, kemudian learn, relearn, belajar kembali, dan kemudian uplearn untuk meningkatkan kompetensi dan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ini potret generasi masa depan Indonesia. Nah, pemerintah melalui Kemendikbud pada awal tahun 2020 mencoba merumuskan apa yang akan dilakukan dalam 10 tahun ke depan, berupa roadmap atau peta jalan PAUD 2020 sampai 2030, dalam bentuk 8 intervensi PAUD. Yang pertama adalah penguatan kebijakan PAUD yang berpusat pada anak atau child center, kebalikan dari teacher center. Yang kedua, kampanye perubahan paradigma PAUD, yaitu dari paradigma awal perluasan dan pemerataan akses sebanyak-banyaknya PAUD di seluruh Indonesia, menjadi bergeser ke peningkatan kualitas PAUD dan pelibatan kerjasama di antara seluruh stakeholder. Nah, pada intervensi yang ketiga, untuk peningkatan kualitas PAUD di usia 0 sampai 2 tahun, akan dilakukan pengembangan program pendidikan keluarga. Jadi, parenting education yang terintegrasi. Pengembangan pendidikan karakter pendidik dan pemetaan kualitas pendidik yang akuntabel, peningkatan kualitas satuan PAUD melalui program pendampingan, integrasi layanan kesehatan, gizi, dan perlindungan anak dengan satuan PAUD. Itu untuk yang usia 0 sampai 2. Untuk kualitas PAUD usia 3 sampai 6 tahun, ada program pendidikan keluarga yang terintegrasi, pengembangan pendidikan karakter pendidik dan pemetaan kualitas pendidik, pengembangan kompetensi dan kapasitas pendidik, dan tenaga kependidikan yang sistematis dan berkelanjutan. Lanjut. Insentif pendidik berbasis kinerja dan afirmasi, peningkatan kualitas satuan PAUD melalui program pendampingan, integrasi strategi transisi anak ke sekolah dasar, integrasi layanan kesehatan, gizi, dan perlindungan anak dengan satuan PAUD. Kemudian yang kelima, peningkatan akses PAUD, peningkatan akses PAUD usia 5 sampai 6 tahun melalui program Satu Desa Satu PAUD, perluasan akses PAUD usia 0 sampai 2 tahun melalui kemitraan dengan pihak swasta untuk keluarga marginal. Yang keenam, penguatan peran daerah dan Bunda PAUD untuk mendukung implementasi dari 8 intervensi ini.
Yang ketujuh, sistem data PAUD yang terpadu, transparan, dan akuntabel. Kedelapan, analisis dan penyesuaian anggaran PAUD. Nah, dari roadmap PAUD dengan 8 intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui Kemendikbud dalam 10 tahun ke depan, kita masuk ke 4 pilar dukungan kesiapan bersekolah. Jadi, dalam rangka mewujudkan PAUD menjadi landasan yang kuat bagi jenjang pendidikan berikutnya, pilar yang pertama adalah anak usia dini itu sendiri. Untuk memastikan anak usia dini Indonesia mengikuti layanan PAUD. Anak usia dini mendapatkan layanan kesiapan bersekolah dimanapun mereka berada. Kemudian pilar yang kedua, satuan atau lembaga PAUD itu sendiri, yaitu memastikan kecukupan lembaga atau satuan PAUD untuk anak usia dini di seluruh Indonesia. Memastikan setiap satuan lembaga PAUD terlaksana, serta memenuhi standar pengelolaan dan penyelenggaraan yang berkualitas. Nah, pilar yang ketiga ini masih inline dengan semua kerangka berpikir tadi sejak awal, yaitu orang tua atau keluarga dan masyarakat. Untuk memastikan orang tua, keluarga berpartisipasi dan memberi dukungan aktif dalam program kesiapan bersekolah. Nah, untuk pilar yang ketiga ini terdapat berbagai program yang dilakukan, di antaranya, lanjut, penguatan sentra pendidikan, yaitu guru, orang tua, anak, kemudian penguatan komite satuan PAUD yang terdiri atas orang tua, gerakan literasi nasional, gerakan orang tua membacakan buku, penguatan partisipasi orang tua di layanan PAUD dengan program parenting, mendorong orang tua untuk menyiapkan kebutuhan sekolah anak, penguatan Bunda PAUD, penguatan kemitraan dengan kementerian dan lembaga. Ini yang terkait dengan pilar ketiga. Nah, pilar yang terakhir adalah penjaminan dan pengendalian mutu, yaitu untuk memastikan program dan kebijakan dijalankan secara efektif, produktif, dan efisien dalam mewujudkan pembangunan PAUD berkualitas. Dan Ibu Bapak yang berlatar belakang asesor akreditasi adalah bagian dari pilar keempat ini dalam rangka menjamin dan mengendalikan mutu PAUD melalui akreditasi. Nah, lanjut. Nah, terkait dengan hal itu, hendaknya PAUD memastikan bahwa 6 lingkup perkembangan, yaitu nilai, agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni, sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar telah terstimulasi dengan optimal termasuk karakter positif sebagai perwujudan kesiapan bersekolah. Kemudian pendidik PAUD menggunakan instrumen TPPA, tingkat pencapaian perkembangan anak, sesuai Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional PAUD, yang dapat memberikan potret atau indeks capaian perkembangan PAUD. Kemudian memperhatikan bahwa tips terbaik untuk keberhasilan sekolah adalah memastikan bahwa orang tua dan guru bekerja sama sebagai sebuah tim. Ini penting sekali. Baik. Kemudian ada sebuah riset yang kemudian masuk ke jurnal internasional tentang bentuk keterlibatan orang tua di sekolah. Ini dilakukan oleh Sapungan tahun 2014. Yang bisa dilakukan adalah program parenting, kemudian komunikasi dua arah antara sekolah dan rumah yang bermakna, meaningful communication, sehingga ada komunikasi yang bermakna, tidak sekedar formalitas. Ada dukungan dan bantuan orang tua di sekolah. Ada belajar di rumah untuk mendukung perkembangan siswa. Orang tua terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada siswa dan keluarga. Kolaborasi dengan masyarakat dalam sentra pendidikan digunakan untuk menguatkan sekolah, keluarga, dan belajar siswa. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita baru saja mendiskusikan beberapa kerangka berpikir bahwa pada saat kita akan merumuskan strategi komunikasi yang bagaimana dalam rangka work from home, kita menyadari yang pertama, positioning PAUD dalam sistem pendidikan nasional, ya, untuk menyiapkan pendidikan jenjang berikutnya, dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan, formal, non-formal, dan informal. Yang kedua, kita tahu spektrum layanan pendidikan anak usia dini,
ya dari usia 02, ada 46, ada 06, kemudian ada posisi kompetensi pada jenjang PAUD yang sangat menekankan pada aspek attitude atau sikap, atau karakter, atau akhlak dan moral. Kemudian kita juga memahami potret generasi masa depan Indonesia, kompetensi apa saja yang diharapkan bisa kita bekalkan kepada mereka, terutama yang critical thinking, kemudian communication, collaboration, 4C tadi. Kemudian kita juga memahami roadmap PAUD 2020-2030, apa yang menjadi program dan kebijakan dari pemerintah melalui Kemendikbud. Kita memahami 4 pilar dukungan kesiapan bersekolah dari setiap anak usia dini dan bentuk keterlibatan orang tua di sekolah. Sampai di sini mudah-mudahan bisa ditangkap kerangka berpikir ini. Baik, sekarang kita masuk kepada praktek work from home di pendidikan anak usia dini pada saat kondisi kita harus tidak menyelenggarakan pendidikan seperti halnya normalnya kegiatan di sekolah. Lanjut. Ya, ada sebuah praktek baik atau best practice yang saya ambil dari yang dilakukan oleh berbagai institusi pembina PAUD di berbagai provinsi dan kabupaten kota. Saya ambil SOP work from home jenjang PAUD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Ini ada nomornya, tadinya mau ditampilkan surat edarannya di sini, tapi nanti tulisannya tidak terbaca, jadi disalin saja. Di sana tertulis bahwa SOP belajar dari rumah untuk PAUD, yang pertama sekolah menyusun jadwal khusus belajar dari rumah sampai tanggal yang ditentukan. Kemudian yang kedua, sekolah menyusun jadwal belajar dari rumah dengan tema dan kegiatan yang tidak memberatkan dan mudah dilakukan oleh siswa dengan bimbingan orang tua. Yang ketiga, guru menyiapkan bahan ajar pembelajaran setiap minggu yang berisi bahan ajar, laporan capaian pembelajaran, dan keikutsertaan siswa sesuai RPP dan jadwal pembelajaran khusus. Yang empat, guru interaktif bersama orang tua dan siswa dalam memandu pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Masih kelanjutannya, ini sebetulnya poin kelima, guru tidak memberikan tugas atau laporan capaian pembelajaran siswa yang mengharuskan siswa keluar dari rumah. Kemudian, guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran selama pembelajaran di rumah atau daring dengan tetap memperhatikan konsep pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, guru melaporkan kegiatan pembelajaran di rumah kepada kepala sekolah yang berisi bahan ajar, laporan capaian pembelajaran, dan keikutsertaan siswa. Kemudian, kepala sekolah memantau persiapan dan pelaksanaan pembelajaran di rumah yang dilaksanakan oleh guru. Kepala sekolah membuat laporan rekapitulasi pelaksanaan pembelajaran di rumah secara daring setiap minggu, disertai dengan jadwal masa COVID-19 ke Dinas Pendidikan melalui pengawas pembina. Kemudian Dinas Pendidikan Tangerang Selatan juga membuatkan model pelaporannya. Ada nomor, hari tanggal, nama guru, tema materi, uraian capaian pembelajaran atau kompetensi, kemudian keikutsertaan siswa, baik jumlahnya, kehadirannya, dan persentasenya. Ini salah satu best practice atau praktek baik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagai regulator, sebagai pembina dalam menyusun SOP agar bisa diterapkan di seluruh PAUD di kabupaten tersebut. Nah, terkait dengan strategi komunikasi yang dilakukan setelah adanya SOP tadi atau ketentuannya, saya ingin mengingatkan definisi dari komunikasi. Komunikasi merupakan suatu interaksi di mana terdapat dua orang atau lebih yang sedang membangun atau melakukan pertukaran informasi satu sama lain yang pada akhirnya mereka saling memahami dan mengerti. Jadi intinya pada saat work from home ada sebuah proses komunikasi antara sekolah dengan pihak rumah
dengan orang tua dan siswa atau anak, kemudian terjadi pertukaran informasi dan saling memahami serta mengerti. Itu prinsip yang harus kita pegang. Lanjut. Nah, saya mengambil best practice atau praktek baik yang dilakukan oleh sebuah PAUD di Kota Semarang. Ini adalah PAUD Hidayatullah di Kota Semarang, dan PAUD ini sudah berdiri sejak tahun 80-an dan program dan satuannya sudah terakreditasi A. Di mana komunikasi yang dilakukan yaitu melakukan komunikasi dari rumah antara guru dan kepala sekolah melalui media Zoom Cloud Meeting, seperti halnya yang sekarang kita lakukan. Ini adalah bagian dari aspek perencanaan kalau dalam manajemen pendidikan. Ada koordinasi, ada meeting dari kepala sekolah dengan para guru. Lanjut. Nah, setelah koordinasi dilakukan, maka yang dilakukan berikutnya adalah Zoom Cloud Meeting antara guru, orang tua, dan anak di rumah masing-masing. Nah, di sini semua aktivitas yang biasa dilakukan di sekolah menjadi dilakukan melalui Zoom Meeting. Baik gerak lagu, doa, guru bercerita, itu persis sama dilakukan seperti halnya pada saat sedang kegiatan di sekolah. Dan ada interaksi di antara anak, orang tua, dan guru pada saat proses Zoom meeting ini. Lanjut. Nah, selain Zoom meeting, juga ada komunikasi melalui media messenger. Bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Line, bisa melalui Facebook Messenger, bisa melalui WeChat, Telegram, dan lain sebagainya. Di sini yang dicontohkan di PAUD Hidayatullah, guru mengirimkan rekap kegiatan dalam bentuk file Excel ke WhatsApp orang tua dari anak. Kemudian guru memberikan bimbingan, memberikan arahan apa yang perlu dilakukan, dan kemudian orang tua mengambil foto serta video untuk kemudian dikirimkan kembali kepada guru. Di sini kalau kita lihat dalam paragraf atau teksnya, Bu Suci, Falah memantulkan bola dan membawa gelas air juga sudah, Bu. Nah, guru sudah menerima laporan atau menerima informasi terhadap perkembangan pendidikan anak di rumah dan kemudian merekapnya. Sekarang kita lihat yang keempat. Nah, hasil dari informasi yang masuk tadi atau laporan dari orang tua kepada guru tadi dilakukan rekap di lembar kontrol kegiatan harian anak selama work from home. Di sini kalau kita lihat tabelnya di PAUD Hidayatullah ada laporan tanggal kegiatan, aspek perkembangan, kemudian pada aspek kemandirian, motorik halus, dan kognitif, misalkan, adab makan, makan sendiri dan mengembalikan peralatan makan. Pada nomor absen anak nomor 5, 6, 7, 11, kemudian 13, dan seterusnya, tertulis BSH, berkembang sesuai harapan. Kemudian di kolom paling kanan ada uh, persentase capaiannya. Artinya, semua proses yang tadi sudah dilakukan itu terrecord dalam lembar kontrol kegiatan ini yang diinput oleh guru. Seperti halnya jika kegiatan pembelajaran tetap berlangsung dengan normal di kelas. Lanjut. Ini juga bagian dari lembar kontrol juga untuk aspek nilai agama. Misalkan aspek perkembangan kegiatan ibadah, berdoa sebelum melakukan dan sesudah, mengikuti wudhu dan sholat bersama orang tua, dicatat, berkembang sesuai harapan. Bisa juga seandainya hasilnya sudah berkembang sangat baik, bisa diisi BSB, atau belum berkembang, bisa diisi BB misalkan, dan kemudian ketuntasan serta partisipasinya bisa dicatat di kolom yang paling kanan. Sekarang kita lanjut ke langkah kelima. Dalam perkembangannya, di PAUD Hidayatullah mengembangkan juga sistem pelaporan perkembangan anak oleh orang tua melalui Google Form.
Jadi kalau tadi melalui WhatsApp Group, tentunya ada beberapa keterbatasan untuk bisa terekap secara otomatis. Para guru di PAUD Hidayatullah Semarang ini membuat aplikasi menggunakan Google Formulir atau Google Form. Nanti mungkin bisa menjadi tema dari PAUD Talk berikutnya ya, bagaimana membuat Google Form yang selama ini banyak dimanfaatkan untuk pendataan penelitian atau untuk registrasi peserta kegiatan pelatihan atau event begitu. Ya. Nah, di sini di PAUD Hidayatullah digunakan untuk monitoring tugas harian libur COVID, di mana ada data siswa atau anak, kemudian orang tua bisa tinggal mengklik di sini, misalkan kegiatan bersih diri, melepas baju dan menaruh baju di keranjang, tinggal orang tua mencentang melakukan sendiri atau dibantu orang tua. Kegiatan bersih diri, doa masuk kamar mandi, apakah anak melakukan sendiri atau dibantu orang tua. Kegiatan beribadah, menirukan gerakan sholat maghrib bersama orang tua, bisa dicentang ya atau tidak. Dan ini bisa diinput secara harian dengan cara orang tua mengklik tautan yang diberikan melalui WhatsApp Group atau WhatsApp Japri ke orang tua. Nah, kelebihannya Google Form ini datanya akan langsung terekap ke dalam rekap yang sudah disediakan oleh Google Form ini sendiri. Oke, lanjut. Nah, setelah dilakukan semua proses rekap laporan atau informasi yang masuk, maka para guru melakukan rekap mingguan atau monitoring pelaksanaan pembelajaran. Di sini kita lihat ada periode tanggal 16 sampai 20 Maret 2020, ada kolom nomor, nama guru, kelas, mata pelajaran, dan kemudian pelaksanaan pembelajarannya. Ada kolom materi atau bentuk kegiatan, waktu pelaksanaannya, ini semua dalam format work from home ya. Kemudian media yang digunakan, WA Geni, WhatsApp Group, tingkat partisipasi, kita bisa lihat ada yang 58%, ada yang 41%, 35%, 11%, ada yang 5%, dan juga tingkat ketuntasan. Dari 58% yang berpartisipasi, tuntas 100% siswa tuntas. Ada juga yang 85% siswa tuntas. Ada yang hanya 10% siswa tuntas. Artinya apa? Bahwa semua proses pembelajaran work from home yang dilakukan selalu termonitor dan selalu terevaluasi. Dan dari hasil evaluasi tadi bisa menjadi bahan untuk perbaikan sistem pembelajaran dalam masa work from home untuk minggu berikutnya, untuk dikomunikasikan kembali dengan orang tua. Nah, lanjut. Materi paparan ini kami ambil dari beberapa sumber, terutama yang slide-slide awal tadi adalah kebijakan dan strategi implementasi program kesiapan bersekolah Direktorat PAUD Kemendikbud yang disampaikan pada jajaran program studi PAUD S1 di seluruh Indonesia pada Januari 2020. Jadi informasi yang ada di awal tadi masih fresh ya, from the oven, masih hangat. Kemudian ada juga jurnal terkait penelitian Parents and Teacher Working Together, kemudian penelitian dari Sapungan tentang Parental Involvement in Child Education, dan kami juga mengambil best practice atau praktek baik dari surat edaran Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Tangsel, dan juga best practice dari work from home di PAUD Hidayatullah Semarang yang terakreditasi A. Mungkin demikian, Ibu Bapak, kita bisa berdiskusi setelah ini, saling sharing terhadap bagaimana komunikasi yang kita lakukan dalam masa work from home ini. Saya kembalikan ke Mbak Nurul Fahimah. Thank you, Mas. Wih, nggak terasa kan udah 45 menit berlalu. Paparannya memang sangat lugas, teman-teman. Mencoba merefreshkan otak kita tentang asbabun nuzul gitu kan, riwayat-riwayat tentang standar, kemudian tentang kebijakan-kebijakan. Nah, memang itu khasnya Mas Afif seperti itu. Beliau sebentar lagi akan lulus
dan menjadi seorang dokter. Ya, Mas ya? Amin. Oke, teman-teman, silahkan kita mulai dengan sesi pertanyaan. Itu ada fasilitas chat. Silahkan mulai chat pertanyaan dari teman-teman semua. Nanti yang menuliskan pertanyaan, kemudian namanya akan kami panggil, dan silahkan bertanya sendiri kepada Mas Afif. Saya coba akan unmute all dulu, kemudian saya mute lagi, tapi teman-teman bisa meng-unmute sendiri nanti. Oke, silahkan siapa yang mau bertanya, silahkan tuliskan di chat. Belum ada yang bertanya nih Mas Afif? Udah terlalu Eh, jelas kali. udah terlalu jelas atau terlalu terpesona nih ya? Gak ada yang bertanya. Oke ini. Sudah. Jadi memang harus dipancing-pancing begitu. Ini ada Bu Yuyun sudah bertanya. Yang lainnya silahkan bertanya. Jadi teman-teman tadi sangat banyak sharing yang diberikan oleh Mas Afif terkait dengan 4 pilar, kemudian ada tentang bagaimana komunikasi dan kolaborasi antara orang tua dengan anak. Nah, ini teman-teman ada satu pertanyaan. Oke, ada 2 pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Wih. Oke, silahkan Bu Yuyun. Tapi pertanyaannya itu semua. Idem semua ya. Jangan idem dong, nanti kalau yang idem nggak dapat reward dari saya, tidak dapat coklat kalau ketemu saya nanti. Oke, Bu Yuyun, silahkan di-unmute, Bu Yuyun. Ya, terima Ya, kasih Bunda bisa silahkan. diterima. Hai. Dari Ya, mana Bu Yuyun? Assalamualaikum dari Kabupaten Bandung, Bunda. Oke, silahkan. Ya. Assalamualaikum Mas Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kan yang di-share contoh-contoh itu sepertinya yang sempurna ya. Sepertinya daerah perkotaan. Kalau kami di perbatasan yang agak-agak mepet sawah gitu, Bunda. Bagaimana itu ada contoh-contohnya tidak Mas Afif untuk kondisi yang seperti di daerah? Terima kasih. Baik. Silakan Mas, langsung dijawab aja Mas, mangga. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuyun. Kenapa saya masukkan dalam salah satu tayangan definisi dari komunikasi, bahwa komunikasi itu adalah sebuah proses penyampaian pesan atau informasi, kemudian terjadi interaksi di antara pihak yang memberi informasi dan diberi informasi, dan kemudian ada feedback atau tindak lanjutnya. Apakah menggunakan media berbasis IT, ataukah konvensional ataukah media lain, itu sangat tergantung pada kondisi di setiap daerah. Memang yang kita ketahui saat ini, kondisi COVID-19 ini beragam di setiap provinsi. Mungkin dalam beberapa hari ke depan, Provinsi DKI Jakarta akan masuk ke pembatasan sosial berskala besar, ya, PSBB. Kemudian sedang diajukan untuk daerah seputar kawasan DKI, yaitu Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, begitu ya. Tapi memang beberapa wilayah tidak terkena dampak sebagaimana yang diterapkan PSBB nantinya. Nah, tentu kita bisa tawarkan untuk sebuah kombinasi komunikasi baik yang berbasis teknologi maupun konvensional. Di sesi yang pertama, siang tadi pada pukul 10 sampai jam 12, saya mencontohkan di beberapa daerah bisa saja tetap work from home, siswa tetap diliburkan, tapi tetap ada pertemuan tatap muka dengan orang tua seminggu sekali, dengan tetap menggunakan protokol WHO untuk COVID-19. Misalkan menggunakan masker bagi setiap orang tua maupun guru, kemudian menjaga jarak 1-2 meter, kemudian tidak lupa mencuci tangan, tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut jika tangan dalam kondisi yang belum disterilisasi. Nah, ini beberapa dilakukan untuk koordinasi antara guru dengan orang tua. Dan kemudian orang tua setelah kembali ke rumah selama 1 minggu melakukan daftar kegiatan yang sudah di-list tadi. Nah, itu mungkin titik temu, artinya kombinasi melalui WhatsApp,
sudah menyentuh berbagai kabupaten kota di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo sudah membangun palapa ring ya di Indonesia untuk Indonesia bagian barat, tengah dan timur, sehingga paling tidak hingga ibu kota kecamatan, tidak sekedar ibu kota kabupaten dan kota, tapi ibu kota kecamatan sudah masuk jaringan internet yang cukup baik, sehingga jika memang ada desa yang belum tersentuh koneksi internet untuk sekedar WhatsApp komunikasi begitu, bisa merapat ke ibu kota kecamatan. Nah, tentu kita melihat penetrasi jumlah smartphone di Indonesia luar biasa pesat. Jumlah smartphone beredar saat ini sudah 200 juta lebih perangkat, yang artinya bisa jadi satu orang Indonesia punya lebih dari satu smartphone atau gadget ya. Sehingga dari tahun ke tahun tentunya penetrasi TIK akan semakin baik begitu, sehingga tidak menjadi kendala koneksi internet maupun kuotanya. Dan tawaran dari kami mungkin saat ini kombinasi antara komunikasi berbasis teknologi maupun tetap yang konvensional. Mungkin begitu Bu Yuyun. Ya, Sangat terima kasih tegas. Mas Afif. Oke, thank you ya Bu Yuyun, cantik pertanyaannya. Sama-sama Bunda. Oke, selanjutnya nih Bu Titin Rahayu. Saya mau bertanya Bunda, pertanyaannya nggak ada. Mana ini orangnya? Bu Titin, bisa dengar saya? Ya, Ah, bisa. oke, mana wajahnya? Baik. Ya silahkan Bunda, silahkan mau bertanya apa? Terima kasih Bunda Nurul dan Bapak. Perkenalkan, saya Titin Rahayu dari Pringsewu, Lampung. Saya juga asesor Ban Lampung. Ya. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan penilaian perkembangan anak saat belajar di rumah. Bapak, alhamdulillah sekolah kami sudah menggunakan WhatsApp walaupun belum menggunakan Zoom karena keterbatasan. Misal untuk kegiatan yang berupa bercerita, kami melakukan video dulu, terus video disampaikan, lalu menirukan cerita dan seterusnya. Jadi berbagai macam kami lakukan di dalam WhatsApp ya Bapak ya. Nah, yang jadi kendala di tempat kami masih banyak wali murid yang tidak memiliki Android. Jadi hanya beberapa anak, maksudnya tidak semua anak bisa berkomunikasi. Guru dengan guru, orang tua dengan guru juga tidak semua. Jadi kami untuk menilainya itu dari mana datanya itu yang kami tanyakan Bapak. Terus kalau bisa adakah solusi lain untuk melakukan penilaian perkembangan? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, waalaikumsalam. Silakan Mas. Baik, Bu Titin Rahayu di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Mungkin sama dengan yang tadi Bu Yuyun di Kabupaten Bandung, bahwa pada saat kita tidak mampu menggunakan sepenuhnya teknologi, misalkan kita punya 30 anak yang menjadi peserta didik kita, 15 mungkin orang tuanya menggunakan smartphone, gadget berbasis Android sehingga ada WhatsApp-nya, kemudian 50%-nya mungkin masih ponsel yang hanya untuk yang seperti zaman dulu ya, hanya untuk telepon dan SMS, ya kita harus secara bijak melakukan kombinasi strategi komunikasi. Yang bisa saya sampaikan, beberapa sekolah tetap melakukan pertemuan mingguan dengan orang tua. Jadi anak-anak tetap di rumah, tapi orang tuanya dengan berbasis protokol COVID-19 tetap melakukan rapat dengan sekolah. Dan kesempatan itu yang digunakan oleh kepala sekolah dan juga guru untuk menyampaikan daftar kegiatan harian, kemudian menyampaikan bagaimana cara misalkan memberikan materi pembelajaran, memberikan bimbingan dan pengasuhan, dan sebetulnya di sanalah berlangsung parenting education atau pendidikan keorangtuaan. Di situ yang tadi masuk dalam roadmap dan 4 pilar tadi secara tidak langsung akan berlangsung dengan sendirinya dengan adanya komunikasi antara guru dengan orang tua. Misalkan untuk minggu depan, sejak hari Minggu sudah dikumpulkan orang tuanya, kemudian untuk aktivitas Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu, dan kemudian bertemu lagi di hari Minggu berikutnya atau di hari Senin berikutnya.
Dari situ proses pelaporan perkembangan anak, kemudian capaian pembelajaran, bagaimana kemajuan atas proses pembiasaan yang sudah dilakukan, itu bisa tersampaikan ke guru dan kemudian ada feedback. Saya ingatkan lagi definisi komunikasi, ada pesan yang sampai, ada interaksi, dan ada respons. Nah, disitulah kita bisa menjembatani kendala-kendala teknologi seandainya ada orang tua yang belum menggunakan smartphone. Mungkin begitu, Bu Titin. Oke, terima kasih Mas Afif. Ini ada pertanyaan. Saya panggil ini ada namanya sama dengan saya, Bu Nurul Sania. Ini saudara saya, Nurul Fahimah. Mana orangnya? Mana Bu Nurul? Dipanggilnya Nurul atau Saniah nih? Bisa dengar saya? Mana? Coba kembaran sama dengan saya enggak nih? Hai. Oke, kita lewati ya. Mungkin beliau belum bisa monitor saya. Kalau Bu Endah ini sepertinya pertanyaannya hampir sama ya Mas dengan yang tadi ya. Bagaimana mengatasi orang tua yang nggak paham teknologi? Oke. Mau dijawab Mas atau di skip hampir sama dengan tadi? Sama ya. Oke, Hampir sama. Kita kolaborasikan dengan metode komunikasi berbasis teknologi dan konvensional. Oke, kita ke berikutnya. Miftahul Jannah. Ibu Miftahul Jannah, bisa dengar saya, Bu? Halo. Halo. Ya, mana ini Ya. orangnya? Mana wajahnya? Bentar. Oke, bentar. 1, 2, 3. Nah. Ya. Nah, gitu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Dari mana, Ibu? Saya dari Bekasi. Oke, silakan, Bu. Pertanyaan saya itu dan kami guru-guru, kami ini kebingungan untuk penilaian anak-anak. Ya, karena semenjak WFH kemarin itu kan untuk masalah penilaian kita bingungnya tuh nilainya dari mana gitu. Sedangkan tugas-tugas mereka kita pelaporannya hanya melalui WA gitu. Jadi mungkin bentuk realnya kan kita belum tahu. Nah, karena biasanya kalau di sekolah itu kan anak-anak kita lihat dari kemandiriannya ya, kita lihat mengerjakannya gitu. Dan kadang-kadang kalau lihat dari hasil-hasilnya pekerjaan yang sudah kami berikan mungkin berbeda gitu ya dari yang anak sendiri mengerjakan di sekolah dengan sekarang WFH itu mungkin hasilnya mungkin tulisannya lebih bagus gitu. Jadi kita juga ini nilainya gimana? Apa langsung aja deh kita langsung tembak gitu. Udah BSB aja gitu kan. Nah, di situ kita kebingungan gitu karena sampai saat ini kita belum menerima laporan pekerjaan anak-anak secara real gitu. Itu hanya baru dari WA saja. Jadi seperti itu yang kami bingung. Jadi kami juga belum melakukan penilaian sampai saat ini gitu. Ya mungkin kalau yang tadi masalah yang tadi untuk komunikasi dengan orang tua yang tadi juga ada ya, mungkin ada beberapa orang tua yang mungkin secara teknologinya mungkin juga belum sampai gitu. Kita juga kadang-kadang kebingungan gitu. Kalau tadi Pak Afif bilang ada di mix ya, di-combine gitu melalui media elektronik atau mengumpulkan orang tua, mungkin tentunya dengan protokol gitu. Cuma ada kekhawatiran dari mungkin saya pribadi mungkin ya kalau mengumpulkan orang tua apa nanti menyalahi untuk kondisi saat ini. Mungkin itu saja Ibu, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, makasih ya Bu pertanyaannya ya Bu. Kita coba jawab Mas Afif kebingungannya. Silakan Mas Afif. Bu Miftahul Jannah di Bekasi, bagaimana dengan penilaiannya? Mungkin nanti materi paparan ini kan juga bisa di-share, sehingga kita bisa lihat yang poin ke-6 tadi tentang rekap mingguan monitoring pelaksanaan pembelajaran yang saya ambilkan dari PAUD Hidayatullah di Kota Semarang, di mana PAUD ini termasuk PAUD paling pertama dan paling besar di Kota Semarang, dan untuk level PAUD yang sudah semaju ini pun itu ada tingkat partisipasi dan tingkat ketuntasan di rekapnya yang tadi saya sampaikan yang belum
paripurna juga. Artinya kita harus sama-sama memahami bahwa ini kita dalam situasi kondisi yang tidak normal. Bahkan tidak normalnya sampai belum ada regulasi yang mengatur ini. Saya yakin SOP yang diterbitkan Dinas Pendidikan Tangerang Selatan pun yang tadi saya contohkan juga dikembangkan berdasarkan pemahaman dan juga kebijakan dari setiap kabupaten kota. Karena belum ada rujukan dalam hal ini. Karena itu dalam proses penilaian pun kita perlu betul-betul memahami bahwa yang kita tekankan di PAUD adalah kompetensi sikap atau attitude atau moral, dan kemudian untuk mewujudkan itu ada sebuah proses pembiasaan, pengasuhan, pembimbingan, sehingga dengan paradigma itu pun kita melakukan penilaian. Memang sukses tidaknya work from home sangat terkait dengan kemampuan peningkatan kompetensi parenting education. Di sini kita merasakan betul bahwa jalur pendidikan informal melalui keluarga dan lingkungan betul-betul sangat dibutuhkan kehandalannya. Karena itu menjadi roadmap 10 tahun ke depan bagi pemerintah dan Kemendikbud untuk membangun parenting education ini. Seandainya pendidikan keorangtuaan sudah berlangsung dengan baik, maka orang tua pun bisa memerankan paling tidak sekian persen dari kompetensi guru yang ada di sekolah. Sehingga dengan daftar kegiatan harian, para orang tua tetap bisa mentransfer materi pembelajaran di rumah, kemudian melaporkan atau menyampaikan informasi kepada guru, dan kemudian ada pertemuan rutin untuk membahas itu melalui WhatsApp group atau WhatsApp Japri begitu, sehingga guru tetap bisa memberikan penilaian. Satu poin penting bahwa berpindah ke rumah itu hanya sebuah proses pembelajaran yang menjadi tidak tatap muka. Jadi semua STTP, kurikulum silabus RPP tetap berlangsung sebagaimana halnya di kelas. Hanya kita harus bisa memodifikasi bagaimana transfer knowledge, transfer kompetensi ini tetap bisa berjalan secara jarak jauh. Saya yakin ini harus selalu dievaluasi. Yang tadi saya sampaikan, tingkat partisipasi dan tingkat ketuntasan di PAUD yang levelnya besar di kota besar pun juga masih belum sempurna. Karena itu tentunya di Bekasi atau mungkin nanti di Pringsewu, di Kabupaten Bandung, semua melakukan monitoring dan evaluasi. Tujuannya apa? Supaya minggu depannya lebih baik, minggu depannya lagi lebih baik, dan penilaian semakin bisa dilakukan. Terkait teknis mengumpulkan masyarakat, selama protokolnya tetap dipenuhi, saya yakin tidak ada masalah. Protokolnya salah satunya kan menjaga jarak. Jadi intinya penularan COVID-19 melalui kerumunan. Jika dalam satu kerumunan itu ada yang terinfeksi, kemudian dia batuk dan lain sebagainya, maka akan ada potensi droplets, istilahnya ya, air cipratan dari batuknya atau bersinnya atau dari pileknya tadi masuk ke saluran pernafasan orang lain. Nah, tentunya kalau menurut saya kita tetap berpegang pada protokol COVID-19 dan melihat zona kabupaten kota kita apakah ada dalam zona merah, zona kuning, atau zona hijau. Nah, kalau Bekasi sepertinya akan masuk ke BSBB ya, sudah Ya, diusulkan merah, Gubernur Mas. Jabar Iya, Pak. untuk Udah merah. Zona ya merah. tentunya betul-betul mungkin harus 100% berbasis teknologi, dan Kota Bekasi menurut saya sudah sangat mendukung ya. Kota dan Kabupaten Bekasi sudah mendukung secara teknologi. Oke. Mungkin Oke, begitu Bu Miftahul Jana. Oke, terima Ya, kasih Bu Miftahul Janah ya, cukup jelas, dan Mas ya Afif, Ibu. saya Ya. sampaikan kepada jenengan dan teman-teman yang ada di sini usulan tadi bahwa insya Allah nanti minggu kedua setelah besok kita akan fokus 3 materi khusus untuk penilaian. Jadi bagaimana meramu penilaian itu ke dalam sebuah dokumen gitu kan. Dan nanti pada akhirnya kita akan mengajarkan bagaimana guru-guru itu membuat Google Form seperti yang jenengan tadi sarankan, dan tim kecilnya sudah setuju. Insya Allah nanti akan segera kita edarkan flyernya. Sedang kita carikan narasumber Mas yang mau infak ilmunya ini. Ada satu lagi yang belum dapat. Jadi
tiga hari itu wajib diikuti. Jadi bahasanya adalah wajib, tidak boleh sepotong. Karena 3 hari itu adalah satu kesatuan materi yang tidak boleh ditinggalkan. Dan itu kita hanya buka 1 sesi saja, tidak buka 2 sesi. Artinya yang benar-benar komit, nah itu yang bisa join. Oke teman-teman, berikutnya. Dan Google Form sangat bermanfaat juga buat ibu bapak guru PAUD yang mungkin sedang menempuh studi, misalkan S1 PAUD untuk penelitian, skripsi dan lain sebagainya. Oke, sip. Nanti kita tadi sudah ketemu narasumbernya, tinggal 1 yang belum. Untuk yang proses portofolionya, karena waktunya cuma 2 jam, bagaimana mencari narasumber yang sangat komunikatif itu memang tidak mudah. Oke Mas, berikutnya Ibu Siti Alifah Muslimin. Mana ini? Bu Siti Alifah ini beberapa kali juga bertanya, join kelas dan sangat aktif. Mana Bu Siti Alifah? Bisa dengar suara saya? Hai. Bu Siti. Hai, Bun. Hai, mana orangnya? Silakan diperlihatkan wajahnya. Putus-putus sih, Bun. Nggak kedengaran. Hai. Oh, tapi suara Ibu jelas sekali. Oh ya, oke. Kalau jelas, boleh deh saya nanya. Boleh, Ibu dari mana? Gini, Mas Kenalin Afif. dulu dong. Kami jujur saya memang di Sulawesi Barat, Mas. Oh iya. Cuma letak. Halo. Ya, terus. Silakan Bu, silakan. Kita bisa dengar. Nggak kedengaran. Dengar, Ibu bicara aja, kita dengar. Iya. Oke, saya dari Sulawesi Barat. Cuma dari ibu kota provinsi, letaknya sekitar 4 jam dari ibu kota provinsi. Jadi di tempat kami itu pun akses internet tidak semua semulus yang di kota. Kendala kami dalam WFA, apalagi di PAUD kami pun 70% dari peserta didik kami itu dari kalangan yang tidak terjangkau PAUD sebenarnya. Cuman kami buka kelas untuk mereka, buka akses buat mereka mendapat layanan PAUD. Kendala kami di sini pada proses WFH karena kami sudah bagi ke orang tua, kami berikan satu-satu datang ke rumahnya buat bagikan lembaran itu, tapi nggak bisa juga terlaksana, Bun. Kami mohon solusinya bagaimana Pak untuk supaya WFA ini bisa tetap dan penilaian kami tidak terhenti gara-gara ada proses work from home sekarang. Terima kasih. Oke, makasih Bu. Suaranya memang butuh jeda untuk ini ya, untuk didengar karena dari Bekasi ke Sulbar cukup jauh. Oke, silakan Mas Afif dijawab. Oke, di Sulbar sekarang berarti sudah jam 9:30 malam ya. Oke, Mas Afif. Mas Afif, halo. Halo, suaranya nggak kedengaran. Ya, Mas Afif suaranya nggak kedengaran. Oke. Kalau sekarang sudah kedengaran? Sip. Oh iya, Oke, sudah. Ya, 4 jam dari Mamuju itu di Majene, Mamasa, atau Polewali Mandar? Saya Majene, Mas. Majene. Oh, di Majene, oke. Majene besar kotanya ya? Ya, kami memang kota kecil, cuma bukit-bukit, Mas, pegunungan. Oke, baik. Ya. Berbeda dengan mungkin Sulawesi Utara atau Sulawesi Selatan ya, dalam COVID-19 ini. Jadi saran saya masih sama seperti yang tadi, kita gunakan kombinasi antara penggunaan teknologi messenger, jadi tetap ada komunikasi dari guru ke orang tua melalui WhatsApp Messenger untuk penyampaian informasi daftar kegiatan harian, kemudian penyampaian pendidikan ke orang tua atau parenting, penyampaian bimbingan dan pengasuhan melalui WhatsApp, dan kemudian orang tua
menyampaikan kepada anak, kemudian mencoba melakukan pembelajaran tersebut di rumah, kemudian memfoto dan mengambil videonya untuk disampaikan kepada orang tua. Namun pun itu tidak bisa dilakukan karena ada keterbatasan, maka saran saya tetap ada pertemuan rutin seminggu sekali untuk bisa bertemu guru dan orang tua walaupun anak masih tetap di rumah. Dalam pertemuan mingguan tadi, komunikasi bisa dilakukan terutama terkait dengan parenting education, kemudian menyampaikan informasi atau laporan perkembangan anak selama seminggu ke belakang, dan kemudian melakukan penilaian. Sehingga tetap ada proses pembelajaran walaupun dilakukan dari rumah tanpa terkendala dengan teknologi. Artinya ada kombinasi antara WhatsApp Messenger dengan pertemuan mingguan. Sekali lagi dengan tetap memastikan protokol COVID-19 dilakukan. Pertama menggunakan masker, yang kedua jaga jarak atau social distancing, kemudian cuci tangan dan tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut dalam kondisi tangan belum disterilisasi. Mungkin itu yang bisa menjadi solusi, Bu Siti Alifah Muslimin. Jikapun dibutuhkan sistem pendataan terkait dengan sekian persen masyarakat yang berada di geografis yang bergunung-gunung tadi itu, berbukit-bukit tadi, sebetulnya paling efektif dengan Google Form. Karena dengan Google Form kita bisa menyatukan data dari berbagai wilayah dengan titik temunya di internet. Tapi kalaupun tidak, saya kira koneksi WhatsApp Messenger sudah bisa memfasilitasi untuk sementara seiring dengan sistem persinyalan koneksi internet semakin baik dari waktu ke waktu. Mungkin begitu Bu Alifah. Oke, Bu Alifah sudah jelas ya Bu ya jawabannya ya. Berikutnya, ayo siapa yang mau tanya? Bu Timbul nih mau tanya nih. Tadi udah ngechat. Mana nih Bu Timbul? Ayo. Iya. Nah, ketemu lagi. Silakan Bu, mau tanya apa? Iya, gini loh ya Pak Afif ya, saya mau tanya sedikit. Semuanya memang yang dikeluhkan masalah penilaian. Jadi dalam situasi WFH seperti ini, kita sementara ini hanya menilai hasil yang dikirimkan oleh orang tua melalui WhatsApp. Nah, menurut yang kami bingungkan itu bagaimana menilai karakter anak, sedangkan dia di rumah dengan orang tuanya. Nah, itu saja Pak Afif yang saya tanyakan. Mohon penjelasannya, mudah-mudahan penjelasan nanti bisa bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Monggo Mas. Baik. Mungkin kita perlu kembali lagi membangun pemahaman bersama bahwa ini situasi yang tidak normal. Saking tidak normalnya, bahkan sampai belum ada regulasi atau pedoman atau juknis yang sempat mengatur bagaimana ini dilakukan termasuk aspek penilaian. Karena itu, yang kami paparkan dalam kesempatan online kelas pada malam hari ini adalah sebuah bentuk upaya praktek baik atau yang bisa menjadi praktek terbaik, sebuah komunikasi itu terjalin. Karena kata kuncinya justru di komunikasi. Kenapa komunikasi? Karena sesuai dengan roadmap PAUD 10 tahun ke depan, sesuai dengan 4 pilar pengembangan PAUD, parenting education itu yang masih menjadi PR kita semua. Pada saat ada kolaborasi trisentra pendidikan antara sekolah, anak, dengan orang tua, maka sesungguhnya aspek penilaian ini akan menjadi lebih mudah kita lakukan. Saat ini karena parenting education belum berjalan, pemerintah juga belum melakukan intervensi dengan besar, walaupun sudah sempat dibentuk Direktorat Pendidikan Keluarga, namun tampaknya memang masih menjadi kendala. Yang saya contohkan di PAUD Hidayatullah Semarang ini pun tingkat partisipasi dan ketuntasan dari tugas atau
daftar kegiatan harian yang disampaikan kepada orang tua pun masih belum sempurna. Masih ada yang tuntas 100%, ada yang 90%, ada yang 10%. Tapi terus dilakukan monitoring dan evaluasi. Itu prinsipnya. Jadi kita memiliki sebuah kondisi, kita berusaha untuk do our best dengan komunikasi yang baik. Jikapun masih ada kekurangan, bagaimana penilaian sulit dilakukan, kita coba jembatani dengan komunikasi. Komunikasi yang bisa dilakukan ya tentu dengan orang tua. Dan bahkan dalam salah satu penelitian di jurnal yang kami sampaikan, bahkan orang tua itu dalam kondisi idealnya ikut mengambil keputusan dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai kebijakan yang terkait dengan anak dan keluarga. Nah, tentu komunikasi menjadi penting. Bagaimana penilaian dilakukan dengan koordinasi dengan orang tua. Mungkin begitu, Ibu. Ya. Dan menilai karakter anak pun tentu dengan pendekatan komunikasi dan terus berusaha diperbaiki dengan pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan. Begitu, Ibu. Oke, Mas Afif, sudah ada beberapa pertanyaan yang dijawab dan semuanya sudah terjawab dengan tuntas dan lugas. Kita masih tersisa sekitar 15 menit nih. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Siapa yang mau bertanya, teman-teman? Adakah yang bertanya? Langsung saja di-on-kan mikrofonnya tanpa harus ngechat dulu, nggak apa-apa. Karena beberapa pertanyaan tadi di chat hampir sama. Ada yang mau bertanya? Bertanya, Ibu. Oh, silakan, bertanya, silakan. Bu. Oke, ini Bu Aya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Ya, masih terkait penilaian sebetulnya, tapi kendalanya seperti bagaimana memasukkan ke penilaian ketika si anak ini tidak mau melakukan kegiatan yang kita berikan. Itu karena kendalanya orang tuanya sih yang mungkin mengarahkannya jadinya kayak menyuruh ya, nggak mengajak gitu. Setelah ada beberapa orang tua yang mengirimkan video kan hasilnya sebelumnya. Jadi lebih pada nyuruh gitu kan. Padahal sudah kita coba arahkan, tapi ya pada prakteknya masih ada beberapa yang seperti itu. Nah, jatuhnya akhirnya ke kitanya laporannya jadi nggak ada, anaknya nggak mau, mutung dan sebagainya. Nah, itu akhirnya penilaiannya kan jadi nggak ada video, nggak ada foto misalnya. Itu bagaimana kita harus memasukkannya ke penilaian? Oke, ini banyak. Jadi malam ini kita buka sesi Mama Dede. Curhat dong, Ma, gitu. Semuanya bercurhat karena kebingungan, memang tidak ada regulasi, tidak ada panduan, tidak ada SOP, blek gitu aja kita dikasih nikmat COVID-19 ini dengan tidak siap. Sebenarnya semuanya juga tidak siap. Oke, Mas Afif, silakan, ini pertanyaan terakhir, Mas, silakan dijawab. Terima kasih. Iya. Saya juga sempat membaca pertanyaan yang dari chat juga. Apakah aspek penilaiannya dari proses atau hasil? Tentunya idealnya penilaian dilakukan sejak proses sampai hasil. Apalagi dalam PAUD pembelajarannya dilakukan dengan pemberian rangsangan, stimulasi, kemudian pembimbingan dan pengasuhan. Nah, tentu kita dalam posisi work from home, study at home, mempasrahkan proses itu untuk dilakukan oleh orang tua. Tapi kita perlu ingat bahwa Mas Mendikbud ya, Mas Nadiem Makarim mengingatkan bahwa guru dalam masa work from home tidak hanya memberikan tugas-tugas atau bahkan PR, tapi juga mestinya melakukan pembimbingan. Dan khusus untuk PAUD ada proses pengasuhan. Memang format yang tidak bisa kita terjemahkan dengan mudah saat ini di dunia teknologi adalah bagaimana teknis pembimbingan dan pengasuhan itu. Apakah cukup dengan chat di WhatsApp, ataukah harus voice call, ataukah harus video call, ataukah harus Zoom? Tentunya banyak kendala. Saat ini mau tidak mau, suka tidak suka, ya laporan dari hasil laporan orang tua dengan apa adanya.
Dan itu yang kita terus lakukan monitoring dan evaluasi. Dalam contoh yang saya cantumkan di PAUD Hidayatullah ini ya memang apa adanya, tidak sempurna. Itulah kondisinya. Memang yang saya sampaikan kita ada dalam kondisi yang tidak normal. Tapi kondisi ini kan tidak akan berlangsung selamanya. COVID-19 sebetulnya sebuah pandemi yang dulu-dulunya sepanjang riwayat perkembangan zaman, kita dan generasi sebelum kita mengalami pandemi malaria, pandemi sapi gila, antraks, kemudian MERS, kemudian SARS ya, semua itu kan pandemi-pandemi yang pada akhirnya bisa diatasi oleh manusia dengan tercipta vaksinnya atau antivirusnya. Nah, kita berharap tidak selamanya demikian dan pada saat kembali ke normal, kita melakukan proses adjustment yang dari hasil evaluasi tidak sempurna, ya berarti menjadi tugas kita nanti di sekolah untuk menyempurnakan dan melakukan penilaian ulang. Yang penting semua sama-sama menyadari bahwa ini kondisi yang tidak normal. Dan kita semua sedang sama-sama belajar bagaimana dalam kondisi ini kita tetap melakukan tugas kita, melakukan penilaian, baik yang terukur maupun yang kurang bisa diukur dengan mudah. Tapi disitulah tantangannya. Dan saya yakin ke depan kita akan makin banyak penelitian mungkin ya di S1 PAUD di seluruh Indonesia bagaimana strategi ini. Intinya dari sisi komunikasi antara orang tua dengan guru harus semakin intensif. Itu hikmah terbesar Tuhan memaksa parenting education betul-betul bisa berlangsung. Dan itu sangat seiring sejalan dengan program Kemendikbud di bidang roadmap pengembangan PAUD 10 tahun ke depan. Mungkin begitu, Ibu. Oke, Bu Ai sudah cukup jelas ya. Ya, Mas Afif, memang kegalauan ibu-ibu ya, mak-mak milenial, itu terjadi juga dengan saya. Jadi anak saya yang kelas 4 itu, bahkan tiap hari, dia nggak mau belajar. Tugasnya persis sama dengan yang di sekolah, tapi dipindah ke rumah tanpa kompromi sama sekali. Bahkan ada tulisan di WA-nya itu, yang tidak mengerjakan dianggap alfa. Nah, anak saya kebetulan, ini saya sampaikan kepada teman-teman sebagai pembelajaran, anak saya tipenya kinestetik. Menulis adalah penyiksaan bagi dia, tapi gurunya nggak mau tahu. Jadi segala hal yang dia lakukan adalah pakai rekaman, pakai video, dan lain-lain. Nah, terserah nanti mau dinilai gurunya dia alfa atau tidak selama 3 bulan, nah itu mangga. Nah, artinya banyak ragam yang kemudian terjadi pada kita, dan guru juga sebagai orang yang sangat profesional harus fleksibel. Artinya bahwa yang terjadi pada saya itu sudah cukuplah saya yang mengalami, anak saya dalam 3 bulan mungkin tidak dapat nilai dan sebagainya, itu mah enggak. Karena memang dia berpikir bahwa, loh sekolah kan di sekolah, bukan di rumah. Kalau di rumah mah main, bobok sama ibu, ya gitu-gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri anak yang memang punya tipe yang berbeda-beda. Nah, sebagai guru, kepala sekolah, penilai pengawas, ya memang kita harus bijak untuk mentransfer berbagai hal itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oke, Mas Afif, 5 menit buat Mas Afif untuk conclusion, untuk memberikan motivasi atau sejenisnya kepada teman-teman yang ada di sini. Ada 61 yang bergabung, Mas. Mangga silakan 5 menit untuk Mas Afif. Oke, jadi hari ini, malam ini, alhamdulillah kita belajar bersama ya, sharing tentang komunikasi dalam pembelajaran PAUD, dalam masa work from home, dalam masa study at home, prayer from home, dan kita berharap agar semua kondisi ini cepat berlalu, dan memang kendala-kendala yang timbul perlu kita rekap, perlu kita monitoring, perlu kita evaluasi untuk terus diperbaiki dari minggu ke minggu. Yang penting memang dalam kondisi seperti ini, parenting education menjadi yang harus utama. Dan penilaian mau tidak mau ya dari laporan orang tua. Kalau anaknya tidak mampu atau tidak mau mengerjakan, ya itulah kondisi yang secara real kita hadapi. Ini kita dalam kondisi yang tidak normal. Dan khusus PAUD penting untuk melakukan pembiasaan karena yang sedang kita bangun adalah karakter. Karakter tidak bisa hari ini ditugaskan, besok terbentuk. Tapi ada sebuah
proses membangun pembiasaan. Dan sesuai dengan definisi PAUD, yang harus dilakukan adalah stimulasi atau pembelian rangsangan dari waktu ke waktu terus-menerus, karena setiap anak secara psikologi pendidikan punya masa peka, di mana kita tidak bisa memaksa dan kita tidak tahu kapan munculnya kompetensi tersebut karena sifatnya stimulasi. Setiap anak lahir dibekali dengan ratusan miliar sel saraf yang belum terhubung. Dan pada saat dilakukan pembelajaran PAUD dari 0 sampai 6 tahun, sesungguhnya kita sedang merangkai ratusan miliar sel saraf tersebut. Semakin dia terangkai dengan stimulasi, semakin terbentuk kompetensinya. Tentu tidak bisa lupa terus melakukan stimulasi dan berdoa. Dan semua proses tadi sangatlah peka. Bahkan digambarkan di ilmu psikologi pendidikan, seorang anak dibentak saja, jalinan sel saraf yang sudah tersambung tadi dalam bentuk aliran listrik sebetulnya, itu bisa terputus sekian ribu, bahkan sekian puluh ribu, dan kita harus hati-hati dalam menangani dan membimbing anak usia 0 sampai 6 tahun. Pada intinya kita semua tetap harus selalu berdoa, karena hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang punya kuasa. Jangan sampai dalam masa seperti ini kemudian kita marah, kemudian melabel anak bahwa kamu bodoh, kamu tidak rajin, kamu main game terus. Karena memang kita sedang ada dalam suasana yang secara psikologi pendidikan cukup berat. Ini suasana yang cukup berat, bahkan mungkin kita akan menghadapi beberapa kesulitan ekonomi pun dalam beberapa waktu ke depan. Di sesi yang kelas siang tadi kita sampai bicara bagaimana mengantisipasi perlambatan atau bahkan kendala ekonomi terkait dengan COVID-19 ini. Jadi harapannya orang tua bisa kita stimulasi juga untuk berkembang parenting education-nya, dan ucapan orang tua adalah doa, ucapan guru adalah doa yang menjadi harapan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas apa yang kita harapkan pada anak-anak kita. Karena itu ucapan dari orang tua dan guru adalah doa, maka harus ucapan-ucapan yang baik. Dan mudah-mudahan bencana ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali ke suasana normal sambil kita mengambil hikmahnya bahwa suatu saat mungkin pendidikan bisa sangat efektif dengan kombinasi antara tatap muka dan berbasis teknologi. Mungkin itu Mbak Nurul, closing statement. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Terima kasih atas semua perhatiannya. Thank you Mas Afif. Jauh-jauh, beliau sekarang stay-nya di Jogja. Di Jogja sangat sibuk, tapi alhamdulillah masih menyempatkan, bahkan tadi gagal koneksi, kemudian malamnya tetap mau stay dengan kita. Thank you ya Mas ya, semoga berkah, sehat Mas Afifnya, dilancarkan, dimudahkan semuanya. Baik teman-teman, yang bisa kita ambil kesimpulan dari malam ini adalah komunikasi is the important thing. Paling penting dan sangat penting. Kemudian yang kedua adalah fleksibel. Kondisi yang sedang terjadi seperti yang Mas Afif sampaikan adalah abnormal, tidak normal, dan di luar dari jangkauan kita. Maka fleksibel dalam menilai, fleksibel dalam melihat perkembangan anak, itu wajib dilakukan oleh kita sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dan Mas Afif, ada kabar dari pemerintah baru saja, atau dari kemarin ya, bahwa perpanjangan work from home ini sampai dengan 25 April. Teman-teman bisa bayangkan kalau kita sebagai orang dewasa frustasi, maka anak-anak kita juga sama. Anak-anak kita juga sama. Dia akan bertingkah seperti tidak biasanya, meminta perhatian kita dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari frustasi anak-anak karena dia pengen sekolah sebenarnya, kangen sama teman-temannya, pengen melihat teman-temannya, tapi tidak bisa. Maka dilampiaskanlah kemarahan itu kepada kita. Gitu teman-teman ya. Sudah pukul 20.54. Terima kasih kepada semuanya. Coba kita unmute-kan semuanya, perlihatkan wajah-wajah kita kepada Mas Afif. Oke, 1, 2, 3. Mana wajahnya?
Nah, oke, kita dadah-dadah. Terima kasih ya Mas Afif ya. Terima kasih teman-teman. Kita akan ketemu lagi di kelas-kelas berikutnya. Jangan lupa 2 minggu lagi kita akan ketemu di kelas evaluasi khusus 3 hari sesuai dengan saran Mas Afif tadi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Afif. Terima kasih Pak. Teman-teman, sampai bertemu kembali.